Bab 396, Mimpi, 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Setiap demon folk yang memiliki kecerdasan yang dibutuhkan untuk memiliki beberapa tingkat pemikiran rasional harus, pada titik tertentu, memiliki kecurigaan mereka tentang Raja Iblis Penghancur. Ada begitu sedikit fakta aktual yang diketahui tentang Raja Iblis Penghancur sehingga bahkan ada beberapa teori konspirasi yang berspekulasi apakah Raja Iblis Penghancur benar-benar ada. Itu selama era perang, 300 tahun yang lalu, bahwa itu Raja Iblis Kehancuran meninggalkan kesan terkuat keberadaannya pada catatan sejarah. Sampai saat itu, semua Raja Iblis dan Demon Folk secara kolektif tetap berada di dalam Helmut, yang memberi negara itu gelar sebagai Devildom. Tapi mereka tidak semua harus tinggal di sana. Ini karena ada beberapa spesies di antara Demon Folk yang tidak punya pilihan selain tetap terlibat dengan manusia, seperti Night Demons dan Vampir. Bahkan sebelum fajar era perang, tidak jarang Demon Folk seperti itu menyerang manusia. Namun, baru 300 tahun yang lalu para Demon Folk benar-benar menyatakan perang terhadap manusia dan seluruh benua. Raja Iblis Penahanan memerintah wilayah terbesar di dalam Helmut dan, oleh karena itu, biasanya tinggal jauh di dalam Helmut. Tapi Raja Iblis itu, yang telah hidup tenang sampai saat itu, tiba-tiba menghancurkan salah satu negara kecil yang terletak di dekat Devildom dalam satu malam. Tidak ada yang tahu mengapa dia melakukannya, dan Raja Iblis Penahanan tidak menunjukkan tanda-tanda peringatan sebelum mengambil tindakan. Hanya saja, dalam waktu satu malam, saat matahari terbit, dunia menemukan bahwa itu sebuah negara telah hancur. Begitulah perang antara Devildom dan benua telah dimulai, dengan invasi tiba-tiba oleh Raja Iblis Penahanan. Dan seolah-olah mereka telah menunggu kesempatan ini, 3 Raja Iblis tingkat rendah segera mengumpulkan tentara iblis mereka dan menyerbu benua. Ngeri, negara-negara di benua itu berlomba untuk menyiapkan tanggapan. Sampai saat itu, Raja Iblis Penghancur masih diam. Tidak ada yang tahu apakah ini hanya karena martabatnya sebagai Raja Iblis besar peringkat tertinggi atau apakah itu hanya ketidakpedulian. Tapi Raja Iblis Penghancur tidak repot-repot mengumpulkan pasukannya sendiri. Para pengikut yang melayani Raja Iblis Penghancur juga tetap di tempat mereka bukannya menyerang benua dengan Demon Folk lainnya. Raja Iblis Penghancur yang diam hanya mulai bergerak ketika keseluruhan populasi naga benua terbang ke langit di atas Helmut. Raja Iblis Penahanan adalah yang pertama bertemu naga-naga itu, tetapi tak lama kemudian, Raja Iblis Penghancur juga muncul. Itu membuatmu bertanya-tanya apakah, benda itu, benar-benar bisa menjadi Raja Iblis, kenang Noir Giabella. Noir secara pribadi telah menyaksikan medan perang di mana naga-naga itu mati berbondong-bondong, tidak menunjukkan martabat kejam mereka yang biasa. Pada saat itu, Noir jauh lebih lemah dari dia sekarang, dan dia merindukan kekuatan yang ditunjukkan Raja Iblis. Ketika dia pertama kali mendengar bahwa semua naga di benua itu berkumpul untuk datang dan menyerang Helmut, Noir telah berjalan ke medan perang jika dia mungkin bisa memburu beberapa naga dan memanen hati mereka. Memendam harapan seperti itu, dia menuju ke garis depan, tapi dia bahkan tidak bisa mendekat. Raja Iblis Penahanan telah tiba di garis depan medan perang, sendirian, dan mengubah semua Demon Folk lainnya, yang muncul ke pertempuran sambil menyimpan harapan serakah yang sama seperti Noir, menjadi pengamat. Itu hanya bisa digambarkan sebagai pembantaian yang benar-benar sepihak. Ratusan naga meluncurkan serangan napas mereka, melantunkan mantra drakonik, dan menghancurkan langit dan bumi, tetapi di depan kekuatan gelap Raja Iblis Penahanan, semua perlawanan putus asa mereka masih membuat mereka tidak berdaya seperti anak-anak yang mencoba mencegah orang dewasa. Saat ratusan dan ribuan sinar cahaya melintas dalam sekejap, naga jatuh ke tanah dalam lusinan, menumpahkan darah mereka kemana-mana, hanya untuk segera hancur berkeping-keping atau dihancurkan oleh rantai Raja Iblis. Ketika sekitar setengah dari naga telah terbunuh, Raja Iblis Penahanan tiba-tiba mundur. Karena Destruction telah tiba di medan perang. Noir tidak dapat mengingat sebanyak itu dari apa yang telah dilihatnya saat itu. Meskipun pemandangan dan emosi yang dia rasakan pada saat itu begitu kuat sepertinya dia tidak akan pernah melupakannya, dia tidak dapat mengingat banyak karena dia tidak dapat memahami banyak dari apa yang telah dilihatnya. Kerusuhan segala macam warna, berhamburan terpisah sebelum kembali bersama lagi, bercampur dan berputar-putar bersama, sebelum membagi kembali menjadi warna terpisah mereka sekali lagi, seluruh bidang pandangnya dibanjiri oleh warna-warna ini sebelum surut seperti air pasang. Yang tersisa hanyalah sensasi menjijikkan yang tersisa seolah-olah otaknya sendiri telah tercemar melalui media penglihatannya. Ada juga firasat buruk bahwa itu jika dia mencoba dan memahami apa yang baru saja dilihatnya, pikirannya mungkin akan digerogoti olehnya sampai mulai hancur. Itu sesuatu yang lain, pikir Noir dengan gemetar. Noir telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Termasuk 3 Raja Iblis yang sekarang sudah mati dan sepenuhnya terhapus dari dunia ini, dia telah bertemu dengan setiap Raja Iblis yang keberadaannya telah tercatat dalam sejarah. Tapi di antara mereka, Raja Iblis Penghancur adalah eksistensi yang unik. Apakah benda itu benar-benar Raja Iblis? Jika itu bukan Raja Iblis, lalu jenis eksistensi apa itu? Mengapa sesuatu seperti itu diberi label sebagai Raja Iblis? Apa yang mendorong Anda untuk mengambil tindakan sekarang? Alfiero bertanya, tidak lagi berusaha menahan Noir. Sebaliknya,
Mungkin karena keinginan untuk mengikuti dan mengawasinya, dia sekarang terbang jarak pendek di belakang Noir. Selama 300 tahun terakhir, kamu tidak pernah menunjukkan minat pada Ravesta, Duke Giabella. Itu karena tidak ada kebutuhan untuk itu sampai sekarang, jawab Noir. Ini adalah tanggapan yang cukup serius di pihaknya. Sementara sumpah antara Raja Iblis Penahanan dan benua itu utuh dan dengan kekuatan penuh, Noir telah memilih untuk mengambil keuntungan dari kedamaian untuk menumbuhkan kekuatannya sendiri. Selama era damai ini, tidak perlu baginya untuk mencari tahu lebih banyak tentang Raja Iblis Penghancur yang menakutkan dan tidak menyenangkan ini. Dan bahkan selama era perang, Raja Iblis Penghancur hanya berkeliaran, tampaknya tanpa tujuan langsung. Selama era damai yang ditetapkan oleh sumpah yang dibuat antara Raja Iblis Penahanan dan Vermont, Raja Iblis Penghancur telah bersembunyi di Ravesta, secara harfiah tidak melakukan apa-apa. Namun, akhir sumpah semakin dekat. Ini bukan hanya tebakan di pihak Noir. Lagi pula, bukankah Raja Iblis Penahanan sendiri secara pribadi berbicara tentang sumpah yang akan segera berakhir? Ketentuan sumpah itu juga harus ada hubungannya dengan Raja Iblis Penghancur, dan akhir dari sumpah berarti mengakhiri kedamaian saat ini. Akankah Raja Iblis Penghancur tetap diam seperti sekarang setelah dunia mengalami perubahan seperti itu? Tidak mungkin itu akan terjadi, Noir merasa. Tetapi untuk menempatkan hal-hal dengan cara lain, sampai sumpah berakhir, Raja Iblis Penghancur tidak akan membuat gerakan apapun. Bahkan jika Noir memaksa masuk ke Ravesta dan berkeliaran, Raja Iblis Penghancur seharusnya tidak bertindak untuk membatasi Noir melakukannya. Kalau begitu, bukankah ini waktu yang tepat untuk mencari jawaban yang tidak bisa dia peras dari Raja Iblis Penahanan? Noir memikirkan pedang cahaya bulan yang tidak menyenangkan itu dan Eugene, yang entah bagaimana bercampur dengan pedang cahaya bulan dan Raja Iblis Penghancur. Pernahkah Anda mendengar tentang kematian Jagon? Noir tiba-tiba bertanya. Orang-orang jahat Ravesta sangat isolasionis. Dari apa yang Noir dengar, sepertinya tidak ada aturan yang benar-benar mencegah mereka meninggalkan Ravesta. Tetap saja, sebagian besar Demon Folk di sini, termasuk Alfiero, yang saat ini mengikutinya, tidak pernah meninggalkan Ravesta selama 300 tahun terakhir ini. Namun, bahkan di antara jumlah mereka, masih ada beberapa Demon Folk yang telah melarikan diri dari Ravesta, dan dari mereka, ada satu atau dua yang juga membuat cukup nama untuk diri mereka sendiri. Ada Jagon, yang telah membalikkan taringnya melawan ayahnya sendiri, Oberon, dan membentuk gerombolan Beast Folk-nya sendiri. Lalu ada juga, satu Amelia Merwin. Meskipun jika kau memikirkannya, dia sebenarnya bukan Demon Folk, pikir Noir sambil mendengus ketika dia berbalik untuk melihat Alfiero. Dia berharap untuk melihat setidaknya sedikit reaksi darinya, tetapi wajah Alpeiro tidak menunjukkan apa-apa selain ketenangan. Ya, saya pernah mendengarnya, Alfiero menegaskan. Mereka mengatakan bahwa dia meninggal saat menebang kastil naga iblis. Noir mengangguk, itu benar. Ini kematian yang sangat disayangkan, bukan? Lagi pula, aku menganggap Jagon sebagai yang terbaik di antara generasi muda Demon Folk. Itu benar, Alfiero setuju. Mengesampingkan karakternya, kekuatan dan potensi muda Jagon sangat luar biasa. Kalau saja dia sedikit lebih rasional dan sabar, setidaknya dia tidak akan mati dalam pertempuran di kastil naga iblis itu. Meski ekspresinya setenang biasanya, simpati Alfiero terasa tulus. Tapi, lebih sabar, katanya. Apa yang bisa lebih sabar membawa Jagon? Noir berpikir dalam hati sambil tersenyum saat dia berbalik. Mungkinkah Alfiero masih menunggu kebangkitan tuannya, yang telah diam selama ratusan tahun terakhir? Bukankah menjalani kehidupan pengasingan seperti itu membosankan, Alfiero? Bahkan sekarang, jika itu adalah Demon Folk di level Anda dijamin dapat mengklaim posisi tinggi dalam Pandemonium. Atau mungkin, bagaimana dengan itu? Apakah Anda lebih suka datang bekerja di kota saya? Noir mengundangnya. Apakah Anda berbicara tentang kota Giabella baru Anda? Alfiero bertanya. Noir tertawa penuh kemenangan, ahaha, sepertinya rumornya sudah sampai ke Ravesta. Itu benar, saya sedang berbicara tentang kota Giabella saya. Ini sebenarnya jauh lebih sukses daripada yang saya harapkan, dan karena itu, kami kekurangan tenaga kerja di banyak bidang. Bukan hanya kamu, Alfiero. Aku juga bisa menerima seluruh klanmu. Alfiero menggelengkan kepalanya dan berkata, saya berterima kasih atas tawaran itu, tetapi saya harus menolak. Tapi mengapa? Noir cemberut. Seperti yang diharapkan, apakah itu karena kesetiaanmu kepada Raja Iblis Penghancur? Jika demikian, tidak apa-apa. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Jika Raja Iblis Penghancur memanggilmu, kamu akan diizinkan untuk segera meninggalkan sisiku. Noir sebenarnya tidak kekurangan tenaga kerja sehingga dia perlu mengulurkan tangan kepada orang luar. Sampai batas tertentu, pertanyaannya hanya dimaksudkan untuk menyelidiki reaksi Alfiero. Meskipun jika Alfiero bersedia menerima tawarannya, Noir merasa dia bisa menyuruhnya membersihkan kamar mandi di kota Giabella. Yang mulia, Raja Iblis Penghancur, tidak perlu bergantung pada saya atau klan saya, kata Alfiero, menggelengkan kepalanya pasrah dengan senyum masam. Terlepas dari kemauan atau kekurangannya, kami berkomitmen untuk melayaninya di sini di Ravesta. Haruskah dia mencoba menggunakan Demoneye of Fantasy padanya?
Noir tergoda untuk menggali lebih dalam mimpi dan kesadarannya sehingga dia bisa mencoba membuka lubang untuk mengintip ke dalam hati Alfiero. Tapi tidak, ada beberapa risiko dengan mengambil tindakan seperti itu. Kekuatan gelap Raja Iblis penghancur yang tidak menyenangkan dan asing di dalam Alfiero mungkin akan membalas dengan menyebabkan kesadaran penyusup runtuh. Sebagai seseorang yang berspesialisasi dalam menyerang pikiran orang lain, ini membuatnya menjadi lawan yang tidak menyenangkan bagi Noir. Jadi Noir tidak ingin mengambil risiko membahayakan kesadarannya sendiri hanya untuk melihat mimpi Alfiero. Noir memperhatikan sesuatu, ini. Tidak hanya pada tingkat menunjukkan kesetiaan kepada Raja Iblisnya. Sepertinya dia seorang fanatik. Sampai sekarang, Noir telah mengembangkan hobi yang cukup buruk untuk merusak dan menghancurkan iman banyak tokoh agama yang taat. Ketika Alfiero berbicara tentang Raja Iblis penghancur, dalam beberapa hal, dia tampak menyerupai orang-orang fanatik itu. Meskipun memang, hal itu memang tampak lebih dekat dengan dewa daripada Raja Iblis, Noir mengakui pada dirinya sendiri. Mempertimbangkan keberadaan kekuatan ilahi dan keajaiban, tampaknya dewa memang ada, tapi bahkan setelah hidup begitu lama, Noir belum pernah melihat dewa secara langsung. Jadi, dalam arti yang sama sebagai eksistensi di luar pemahaman fana, sepertinya tidak ada banyak perbedaan antara Raja Iblis penghancur dan dewa. Jika itu masalahnya, bukankah masuk akal jika orang lain akan menyembah dan mengabdikan diri untuk itu? Noir sendiri tidak asing dengan disembah dan diperlakukan sebagai objek iman oleh massa yang tidak dicuci. Tepat pada saat ini, kota Giabella dan Reamea penuh dengan monyet telanjang yang menyembah Noir seperti dewa. Sepertinya benar-benar tidak ada apa-apa di sini. Noir bergumam ragu sambil melihat sekeliling di pantai kosong dan pemandangan yang ada di baliknya. Setelah tiba di Ravesta, dia menemukan bahwa benar-benar tidak ada yang bisa dilihat di sini. Itu adalah hutan belantara tandus tanpa satu helai rumput pun, apalagi pohon. Bahkan di pantai, sepertinya tidak ada ombak. Satu-satunya hal yang berkeliaran di tanah terpencil ini adalah awan debu abu-abu yang tampak seperti abu yang tersisa setelah sesuatu dibakar. Haruskah aku masuk sendiri? Atau, apakah Anda ingin membukanya untuk saya? Noir bertanya sambil mendengus sambil menunjuk jari ke hutan belantara yang tampaknya kosong. Atas permintaan kasar ini, Alfiero melangkah maju dengan senyum masam. Wah! Hutan belantara yang dipenuhi debu terbelah saat lubang hitam muncul di tanah. Sepertinya kalian semua sekelompok lalat, kata Noir sambil tertawa sambil melipat sayapnya. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Alfiero, dia melompat ke dalam lubang. Atau apakah lebih baik menyebut mereka fundamentalis? Noir dianggap iseng. Ini mengingatkannya pada waktu yang sangat lama, saat ketika manusia bahkan tidak bisa membedakan perbedaan antara monster dan binatang iblis, era ketika binatang iblis tidak memiliki sapiens atau perasaan dan tidak bisa terlahir kembali sebagai demon fog. Di era itu, cahaya tidak dapat ditemukan dimanapun di dunia. Api mungkin menghangat, tetapi tidak bisa menerangi kegelapan. Satu-satunya sumber cahaya adalah matahari yang terbit di pagi hari dan terbenam di malam hari. Bahkan petir yang membelah langit malam hanya bisa menarik garis cahaya, itu tidak bisa menerangi kegelapan yang selalu ada. Di era itu, ketika siang dan malam dibagi dengan sempurna menjadi terang dan gelap, manusia hanya aktif di siang hari, sedangkan binatang iblis hanya aktif di malam hari. Tanpa setitik cahaya, jam malam adalah milik binatang iblis, dan manusia harus berjuang untuk menghindari diburu sebagai mangsa. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Menurut teologi, Dewa Cahaya turun ke dunia ini dan memberi manusia cahaya. Dari saat Dewa Cahaya turun, api menjadi mampu menerangi kegelapan. Bahkan petir, yang hanya mampu menciptakan suara, sekarang mampu mencerahkan dunia dengan kilatannya. Sejak saat itu dan seterusnya, keseimbangan kekuatan antara manusia dan binatang iblis telah berbalik. Manusia sudah memiliki keunggulan kecerdasan, dan sekarang mereka bahkan mampu mengubah malam menjadi siang. Hal-hal seperti ego awalnya tidak ada di antara binatang iblis yang lahir dari kegelapan iblis. Namun, pada titik tertentu, binatang iblis mulai mengembangkan ego. Ketika mereka perlahan-lahan mulai mendefinisikan keberadaan mereka sendiri sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar monster, binatang iblis berubah menjadi demon fog. Begitulah spesies yang dikenal sebagai demon fog muncul di dunia ini. Sama seperti bagaimana asal-usul semua roh terletak pada roh-roh utama, sumber dari semua demon fog terletak di dalam binatang iblis yang pernah berkeliaran di kegelapan abadi. Jadi, dari perspektif itu, kota bawah tanah Ravesta ini tampaknya membayar lip service ke kegelapan, iblis yang pernah berfungsi sebagai asal ras demon fog. Jadi itu sebabnya manusia tidak bisa bertahan hidup di sini, Noir menyadari setibanya di tempat tujuan. Mereka telah melewati ruang yang anehnya terdistorsi. Meskipun lubang yang dia lompati tampaknya mengarah ke suatu tempat di bawah pulau terpencil, lokasi mereka tiba di suatu tempat di bawah tanah. Ruang ini, tidak, haruskah dia menyebutnya dengan apa itu, celah dimensi. Noir terkikik saat dia berbalik dan melihat ke dalam kehampaan kegelapan yang tak berujung. Jika itu manusia, mata mereka tidak akan pernah bisa terbiasa dengan kegelapan di sini. Dan jika mereka bisa melihat sesuatu, bahkan hanya sedikit, itu akan membuat mereka gila, kata Noir sambil iseng membasahi bibir bawahnya dengan lidahnya. Dia telah melihat binatang iblis yang sedang tidur dalam kegelapan pekat.
Jadi ini adalah binatang iblis yang digunakan selama perang. Tidak, ada lebih dari itu. Tampaknya semua ketukan iblis yang pernah lahir, hidup, dan bertahan sepanjang sejarah panjang Helmut telah terselip di sini, di dalam kegelapan kota ini. Pemandangan semua monster yang tak terhitung jumlahnya ini mengambang di kehampaan tampak seperti langit penuh bintang yang digambar dalam bayangan atau pantulan gelap aurora. Noir tersentak. Itu, Hoa, itu adalah pegunungan kelabang, bukan? Saya selalu bertanya-tanya kemana mereka pergi setelah perang. Jadi mereka ada di sini. Raja Iblis Penahanan cukup kejam. Meskipun mereka dengan setia melayani sebagai penjaga gerbang untuk wilayahnya selama perang. Pegunungan Lipan adalah binatang iblis raksasa yang pernah mengelilingi kastil Raja Iblis Penahanan. Menunjuk ke arah pegunungan kelabang, yang mengambang dalam kegelapan seperti nebula di langit malam, Noir tertawa dan berkata, meskipun memang, karena perang telah berakhir dan tidak ada tempat untuk menggunakannya, mengapa tidak membuangnya saja di sini? Aku menanyakan ini untuk berjaga-jaga, tapi mereka tidak akan tiba-tiba sadar dan menyerang kita, kan? Noir berbalik untuk melihat ke belakang saat dia mengatakan ini. Namun, sosok Alfiero tidak terlihat. Sebaliknya, dia merasakan beberapa tatapan menatapnya dari kegelapan. Setelah membawaku ke sini sejauh ini, apakah kamu sekarang menyuruhku pergi kemanapun aku mau? Noir berkata sambil tertawa saat matanya berbinar. The Demoneye of Fantasy melintas. Awalnya, Demoneye hanya mampu menggunakan hipnosis dan halusinasi sederhana. Jadi, dibandingkan dengan Demoneyes lainnya, itu bukan kemampuan tingkat tinggi. Namun, ketika Noir Giabella menggunakan Demoneye of Fantasy, dia mampu benar-benar mengubah kenyataan menjadi fantasi. Tanpa perlu menyelam ke dalam mimpi mereka, dia bisa menetralisir semua tatapan yang menatapnya hanya dengan menunjukkan ilusi kepada mereka. Itu adalah tampilan terang-terangan dari kekuatannya dan juga ancaman. Para Demon Folk yang telah menonton Noir dari kegelapan segera menarik pandangan mereka. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menyembunyikan diri, Noir telah menunjukkan bahwa mereka tidak bisa lepas dari pandangannya, yang berarti bahwa itu mereka tidak akan bisa mendapatkan keunggulan pada Noir jika mereka terus mencoba bermain petak umpet dengannya. Tidak perlu terlalu waspada. Anggap saja itu sebagai turis sederhana yang mampir, Noir melambai dengan mendengus saat dia menonaktifkan Demoneye of Fantasy. Kemudian dia berputar dan mulai berjalan ke depan. Sepertinya meminta penonton tidak akan mungkin. Apakah tidak ada metode lain untuk mendekatinya? Noir mempertimbangkan pertanyaan itu. Gua ini penuh dengan kekuatan gelap yang tidak menyenangkan. Setiap Demon Folk biasa akan menjadi gila sebelum terlalu lama memasuki tempat ini. Namun, Noir hanya tersisa dengan rasa sedikit asam di mulutnya. Kesadarannya tidak tercemar atau dirugikan. Aku berharap setidaknya akan ada kastil Raja Iblis untuk dituju, pikir Noir sambil melihat sekeliling. Meskipun ini adalah kota tempat semua pengikut Raja Iblis penghancur tinggal. Tidak ada bentuk pencahayaan apapun. Meskipun masih bisa dianggap sebagai kota, tidak ada infrastruktur yang dibutuhkan Helmut dari sebuah kota ada di sini. Tampaknya semua kebutuhan makanan mereka diurus oleh kekuatan gelapnya, Noir menduga. Tapi bagaimana mereka bisa tahan terjebak di tempat ini selama 300 tahun terakhir? Mungkinkah kekuatan gelap kehancuran memiliki sifat cuci otak? Saat dia melihat sekeliling kota yang sangat membosankan ini, Noir tidak bisa tidak berpikir bahwa Jagon dan Amelia, yang telah meninggalkan Ravesta sejak lama, adalah orang normal yang meninggalkan tempat ini. Noir menyemangati dirinya sendiri, tapi kehadiran kekuatan gelapnya juga berarti bahwa Raja Iblis penghancur pasti ada di sini di suatu tempat. Dia tidak berniat terlalu dekat dengan Raja Iblis. Namun, dia ingin mendapatkan perasaan yang lebih dalam untuk kehadiran Raja Iblis daripada apa yang diberikan oleh kekuatan gelap yang saat ini mengambang di sekelilingnya. Dan jika mungkin, jika Raja Iblis penghancur adalah eksistensi yang mampu melakukan percakapan, maka dia juga ingin berbicara dengannya. Ada kemungkinan bahwa itu ada sesuatu yang salah dan dia akan mencoba melahapnya, tetapi itu tidak seperti dia baru saja berkelana di sini secara membabi buta tanpa memiliki rencana untuk menghadapi kemungkinan seperti itu. Untuk saat ini, mari kita jelajahi saja, Noir memutuskan. Untaian tipis seperti benang dari kekuatan gelapnya mulai menyebar di tirai kekuatan gelap yang menyesakkan yang menutupi tanah. Noir mengumpulkan fokusnya saat dia melanjutkan pencariannya. Segera, bibir Noir terkesiap, ya ampun. Dia telah menemukan sesuatu. Tidak dapat mengabaikan rasa ingin tahunya sendiri, Noir bergerak ke arahnya. Hei, Eugene tiba-tiba berbicara dari sampingnya. Noir, yang telah terbang melalui kekosongan gelap, terhenti saat dia berbalik untuk melihat Eugene. Meskipun dia tampak seperti hantu dirinya yang tersapu, Eugene pasti berdiri di sisinya, menatap Noir dengan ekspresi masam. Noir tergagap, bagaimana kamu melakukan itu? Eugene mengerutkan kening, lakukan apa? Saya sedang berbicara tentang apa yang Anda lakukan sekarang, Noir menjelaskan. Bagaimana kamu muncul dalam mimpi ini? Semua ini adalah bagian dari ingatan Noir. Noir telah menunjukkan kepada Eugene peristiwa yang dia alami ketika dia pergi ke Ravesta beberapa hari yang lalu dengan mengubah ingatannya tentang hari itu menjadi mimpi. Ini berarti Eugene bukan subjek dari mimpi ini, jadi, dalam mimpi ini, Eugene seharusnya tidak ada. Tapi Eugene masih tiba-tiba muncul begitu saja.
Noir, yang sibuk memutar ulang ingatannya sebagai mimpi, mau tidak mau benar-benar bingung dengan fakta ini. Meskipun benar bahwa dia telah menciptakan mimpi ini tanpa niat untuk membahayakan Yujin, untuk berpikir bahwa dia masih dapat bermanifestasi sesuka hati dan ikut campur dalam mimpi ini. Kekuatan mentalnya harus melampaui manusia manapun, Noir mengamati. Tentu saja, wajar jika kekuatan mental Yujin lebih kuat dari manusia biasa. Yujin mengalihkan pandangannya dari ekspresi bingung Noir dan menunjuk ke arah binatang iblis yang mengambang di dalam ruang gelap ini. Hal-hal itu, apakah itu nyata? Yujin menuntut. Noir tersentak dari kebingungannya. Hah? Aku bertanya apakah itu nyata, ulang Yujin tidak sabar. Noir ragu-ragu, jika kamu ingin tahu apakah itu palsu atau tidak, maka untuk saat ini. Saya harus mengatakan bahwa itu palsu. Karena, Hamel, semua yang kau lihat saat ini adalah ilusi yang telah aku ciptakan. Yujin menggelengkan kepalanya, tidak, aku bertanya apakah yang kamu lihat di sana nyata. Tentu saja, Noir mengangguk. Hamel, manfaat apa yang bisa saya peroleh dari menunjukkan kebohongan seperti itu? Jika kepribadian Anda bahkan sedikit lebih jinak, maka saya percaya bahwa saya mungkin ingin menunjukkan sesuatu yang menakutkan dengan sengaja untuk melihat ekspresi ketakutan Anda, tapi kamu bukan tipe orang seperti itu, sekarang kan? Jadi maksudmu hal-hal itu nyata? Yujin menghela nafas saat dia melihat semua binatang iblis. Tidak hanya ada terlalu banyak dari mereka, tetapi masing-masing binatang iblis juga raksasa dalam hak mereka sendiri. Hanya membayangkan mereka semua mengalir keluar dari sini sudah cukup bagi Yujin untuk sudah merasa kesal karena harus berurusan dengan mereka. Itu, Noir gelisah. Hamel, bagaimana kabarmu melakukan ini? Selesai apa? Yujin bertanya dengan linglung. Aku sedang berbicara tentang kamu yang muncul dalam mimpi ini. Memang benar bahwa aku tidak terlalu berhati-hati dalam memasang penghalang, tetapi itu seharusnya tidak memungkinkanmu untuk masuk ke dalam mimpi hanya dengan menggunakan kekuatan mentalmu, kata Noir ragu. Aku baru saja mencobanya, dan itu berhasil, kata Yujin dengan ekspresi cemberut ketika dia mulai mencoba menggerakkan tubuhnya. Namun, sepertinya tubuhnya belum diciptakan kembali dengan akurat, jadi dia tidak mampu bergerak sendiri. Memasang keberadaannya yang seperti hantu saat ini untuk saat ini, Yujin melirik Noir dan bertanya, jadi, kemana kamu akan pergi sekarang? Apakah kamu pergi untuk melihat Raja Iblis Penghancur? Ada orang lain yang harus kutemui sebelum itu, Noir memberitahunya. Siapa? Yujin bertanya dengan rasa ingin tahu. Amelia Merwin dan teman-temannya yang ceria, ungkap Noir licik. Mendengar kata-kata ini, wajah Yujin berubah cemberut. Aku tidak tertarik pada perempuan jalang sialan itu atau perempuan jalang di sampingnya, Yujin mengutuk. Tidak bisakah kita melewatkan mereka dan pergi menemui Raja Iblis Penghancur secara langsung? Noir menggelengkan kepalanya, untuk itu, aku harus benar-benar menulis ulang mimpi ini, dan dalam prosesnya, beberapa fiksi mungkin akan masuk. Kejutan ini benar-benar berhasil untuk yang terbaik. Noir dengan cepat membungkuk ke arah Yujin dan melingkarkan lengannya di sekitar bentuk Yujin yang berkedip-kedip. Mata Yujin melebar ketika dia mencoba menjauh dari Noir, tetapi Noir menolak untuk melepaskan Yujin. Tidak perlu terlalu jijik, Hamel. Tidakkah menurutmu akan sangat membantu bagimu untuk melihat rencana mereka saat ini? Noir menggoda Yujin. Untuk berpikir dia akan mendapat kesempatan untuk berkencan dalam mimpinya. Dengan senyum cerah, Noir melanjutkan memutar ulang ingatannya.